sustainable access to medicine. B. Historical and institutional perspective. C. Intellectual property and access to medicine. A. Toward sustainable access to medicine. 1. Pendahuluan. 2. Mengapa harus khawatir dengan obat-obatan? 3. Tujuan kesehatan masyarakat dan konsep obat esensial. 4. Paradigma untuk mendefinisikan dan meningkatkan akses ke obat-obatan. 5. Pelajaran yang dipelajari di manajemen farmasi. 6. Tantangan untuk manajemen farmasi. Peran obat-obatan dalam kesehatan dan kebijakan perawatan kesehatan. Mengapa harus khawatir dengan obat-obatan? 1. Obat-obat menyelamatkan kehidupan dan meningkatkan kesehatan. 2. Obat membangun kepercayaan dan berpartisipasi dalam layanan kesehatan. 3. Obat-obatan merupakan biaya atau costing. 4. Jenis obat yang berbeda-beda. 5. Memungkinkan adanya kemajuan yang sangat besar. 3. Tujuan kesehatan masyarakat dan konsep obat esensial. Tahun 1975, WHO mendefinisikan obat-obatan esensial mutlak dibutuhkan bagi kebutuhan kesehatan penduduk, yaitu harus tersedia setiap saat dalam bentuk dosis yang tepat bagi semua segmen masyarakat. Tahun 1978, Konferensi Internasional di Almata, obat-obatan esensial adalah salah satu dari unsur perawatan kesehatan dasar. Konsep obat esensial. 1. Masalah kesehatan dapat diatasi dengan obat yang telah dipilih. 2. Tenaga kesehatan menggunakan obat untuk mengatasi masalah kesehatan. 3. Pelatihan dan pengalaman secara klinis berfokus pada penggunaan obat yang rasional. 4. Pengadaan, distribusi, dan pasokan obat dapat dilakukan dengan sangat ekonomis dan efisien. 5. Pasien mendapatkan informasi yang jelas tentang penggunaan. 5. Pelajaran yang dipelajari dalam manajemen farmasi. 1. Kebijakan obat nasional menyediakan landasan yang baik untuk mengelola suplai obat-obatan. 2. Pemilihan obat secara bijak mendasari semua perbaikan lainnya. 3. Manajemen yang efektif dan tata kelola yang baik menghemat uang dan meningkatkan kinerja. 4. Pengobatan nasional membutuhkan lebih banyak dari informasi obat. 5. Penilaian yang sistematik dan pentingnya monitoring. 6. Tantangan untuk manajemen farmasi. 1. Achieving financial sustainability, mencapai keberlanjutan keuangan. 2. Meningkatkan tata kelola dan efisiensi dalam pemasokan obat-obatan. 3. Mengubah persepsi dan perilaku penyedia, pasien, dan publik. 4. Reorientasi peran pemerintah. 5. Mengatur keamanan, efisiensi, dan kualitas. 6. Manajemen farmasi sektor perbaikan. Historical and constitutional perspective. 1. Penemuan obat yang poten. 2. Kesenjangan yang semakin besar dalam akses ke obat-obatan. 3. Bangkitnya konsep obat esensial. 4. Fokus pada AIDS, TBC, dan malaria secara global. 5. Peran organisasi saat ini dalam obat-obatan esensial. 6. Klien pemerintah, produsen, dan seterusnya, perubahan di bidang farmasi. 3. Bangkitnya konsep obat esensial. 1. UN agencies and WHO lead the way. 2. The emergence of generic pharmaceuticals. 3. The movement accelerate. 4. The industry's reaction. 5. The campaign for rational use of medicines. 4. Fokus pada AIDS, TBC, dan malaria secara global. 1. Peran kelompok, advokasi, dan organisasi yang berbasis komunitas. 2. Kurangnya sistem yang mendukung akses terhadap obat-obatan untuk HIV atau AIDS, TB, dan malaria. 5. Peran organisasi saat ini dalam obat-obatan esensial. 1. WHO dan badan-badan PBB lainnya. 2. Organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat. 3. Badan regulasi. 4. Organisasi industri. 6. Klien, pemerintah, produsen, dan seterusnya. Perubahan di bidang farmasi. 1. Industri farmasi yang berkembang. 2. Undang-undang properti intelektual. 3. Inisiatif farmasi publik swasta. 4. Globalisasi dan internet. 5. Berlakunya perubahan kebijakan.
C. Intellectual property and access to medicine. 1. Pasar global farmasi. 2. Globalisasi standar kekayaan intelektual dan akses ke obat-obatan. 3. Kendala untuk membuat atau mendirikan hukum kekayaan intelektual yang sensitif terhadap kesehatan. 4. Akses ke obat-obatan di era TRIPS. 5. Kekayaan intelektual dan R&D untuk obat-obatan baru. 1. Pasar global farmasi. 1. Kategori farmasi. 2. Peran paten di sektor farmasi. 2. Globalisasi standar kekayaan intelektual dan akses ke obat-obatan, yaitu sejarah dan evolusi hak kekayaan intelektual untuk farmasi. Konsep kunci terkait dengan TRIPS. 3. Kendala untuk membuat atau mendirikan hukum kekayaan intelektual yang sensitif terhadap kesehatan, yaitu kurangnya keahlian teknis untuk memasukkan fleksibilitas TRIPS ke dalam hukum nasional, kurangnya kapasitas riset dan produksi dalam negeri, kepastian yang tidak mencukupi untuk registrasi dan regulasi obat, ketentuan TRIPS Plus. 4. Akses ke obat-obatan di era TRIPS, yaitu 1. Menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan keahlian. 2. Kolaborasi regional. 5. Kekayaan intelektual dan R&D untuk obat-obatan baru. A. Tren dalam inovasi obat baru. B. Mendorong penelitian dan pengembangan R&D dalam penyakit yang terabaikan. C. Transfer teknologi. D. Paradigma alternatif dalam penelitian dan pengembangan atau R&D farmasi.